Radio Reject 3.6 FM. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Iya, Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Cakep ya. Reading soul for the kingdom. Reading Soul for the Kingdom. Paling lama Reading Soul for the Kingdom. Tidak lain tidak bukan hari Sabtu jam 4:30 sore di channel YouTube-nya Elohim Ministry. Ada siapa kalau bukan kita? Iya. Emang kita siapa? Emang kita siapa? Ya kita kan namanya juga Elohim Radio Radio 3.6 FM. Reading Soul for the Kingdom.
Selamat sore teman-teman dimanapun kalian berada di saat ini nih. Kita kembali lagi nih. Di mana lagi kalau bukan di LM Radio, Radio Region 3.6 FM, Reaching Souls for the Kingdom. Wah, sore. Sore. Selamat sore. Manis-manis. Makasih. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sepertinya aku ngaca nih. Dua kepribadian dong, cantik dan ganteng. Tapi nih Gimana? teman-teman itu yang di rumah kayaknya kemarin yang habis sekolah itu, yang masih sekolah, itu habis rapotan. Jadi mereka penilaian naik kelas ya. Iya. Selamat. Naik kelas berapa? Gimana? Bukan dong, ujian tengah semester. Ada ya, Bun? Ada, zaman kita dulu nggak ada ya. Maksudnya kalau UTS tuh kita nggak ada rapot loh, Tir. Iya, kita masuk sekolah aja bersyukur loh. Sekarang nggak masuk gitu. Iya, tapi kalau zaman kita itu yang namanya UTS tuh ya kayak ujian ulangan harian biasa Ya, ulangan gitu. harian. Cuman judulnya jadi ujian tengah semester. Jadi seminggu tuh dia nggak ada pelajaran sisipan, cuman full ujian. Cuman setelah ujian tuh kita nggak ada penilaian kayak zaman sekarang ini. Oh, berarti rapotannya cuma terakhir semester. Ya, UAS, akhir-akhir. ujian akhir Betul. semester tuh baru ada rapotan. Ya, langsung nilai berapa? Nilai. Ah, benar-benar. Matematika 101 gitu. 101. IPS 200. Itu koin apa nilai? Poin. Bisa ditukar. Iya. Iya. Kalau kau Thomas dulu kan juga kayak gitu kan, kalau nilai Sama. raportnya pastinya. Jadi cuman, ya. kalau dulu zamanku cuman nilai Iya. 7, 8 gitu. 9, 10. Jarang itu. Kalau zaman Kota Mas dulu malah identik kalau misalkan dia di bawah 7 pasti di lingkarnya pakai bolpen merah ya aku ya. Iya, Eh. merah. Kalau di zaman kita kan enggak kan? Nggak Kalau beda di zaman ya, kita sama zamanku. mau di bawah KKM, mau di atas KKM tetap pakai tinta warna hitam. Oh. Iya. Beda lagi Jerman Tirsa. Iya, Kalau zaman kalau- sekarang kayak gimana Tirsa kalau setaunya Tirsa? Setauku zaman aku sekolah dulu tuh rapotannya ada 2 kali, tengah semester sama akhir semester. Terus tiap rapotan itu nggak cuma nilai pelajaran doang, ada penilaian perilaku juga gitu. Penilaian perilaku. Jadi itu ditulis di rapotnya gitu. Kasih penilaian perilaku. Itu setiap mata pelajaran. Ya ampun. Wow. Jadi Contohnya kayak apa contohnya? Contohnya bahasa Indonesia gitu, Misalnya. 880. Contohnya bahasa Indonesia 80. Terus nanti ada lagi di lembar belakangnya tuh kayak perilakunya apa aja sih kalau bahasa Indonesia? Oh, maksudnya Membaca, berbahasa gitu. cara membaca dan cara mendengarkan gitu kali ya. Bisa mendeskripsikan ide pokok paragraf. betul. Bener ya? Iya, betul. Oh iya ya. Aku lupa soalnya rapotku kayak gimana ya isinya dulu. Mungkin kayak tingkah lakunya waktu di kelas itu mendengarkan dengan baik apa enggak gitu. Terus apakah bisa berbicara dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan gitu. benar. Oh, iya. Kalau sekarang kayak gitu ya. Iya, Berarti kalau benar. matematika misalnya gitu. Nilainya 80, terus perilakunya pintar, menghitung gitu, mengalihkan, Ya. membagi, mengurangi, Betul. cocok jadi pedagang. Tidak ada kesimpulan, Pak. Cuma mendeskripsikan Iya. perilakunya. Perilakunya dia Bagaimana gimana. dia di sekolah gitu. Pas di kelas kayak gimana? Di kelas aktif seperti itu juga. Oh iya, apalagi kalau sekarang kan kayak anak itu juga nggak hanya ini ya, apa namanya, nilai di akhir, tapi nilai proses di kelas. Iya, betul. Aktif diskusi, aktif waktu apa namanya, jawab pertanyaan Tanya jawab, guru iya. gitu. Nah kalau sekarang ini memang apa namanya, penilaian untuk peserta didik itu memang bermacam-macam, bahkan ada 4 ya. Iya. Ada nilai apa namanya, kognitif, terus behavioristik, terus ada humanistik, dan juga ada konstruktivisme. Ya ampun, memang banyak sekali ya. Iya, benar. Nah, kalau aku dulu sih, saya pernah sempat sih kuliah, apa namanya, kuliah pendidikan. Dulu masih 2 aja sih. Dulu masih 2 ya. Kognitif sama behavioristik itu aja. Gitu. Dan kalau sekarang ini kita mau bahas tentang apa namanya, Perilaku. Iya, Iya. behavioristik aja. Sebenarnya teori behavioristik ini memang sudah lama gitu ya. Disampaikan oleh Gigne dan Berliner. Dia ini adalah orang yang membuat teori belajar behavioristik. Nah, sebenarnya apa sih teori behavioristik? Itu adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik ataupun murid tersebut sebagai hasil proses pembelajaran.
Oke. Berarti proses pembelajaran itu hasilnya nggak cuma nilai doang Nilai itu ya, aja. tapi ada perilaku yang Betul. berubah. Nah, kenapa sih? Pernah nggak sih kalau Thomas dulu waktu sekolah atau kuliah itu, jadi kalau kamu bisa jawab saya catat gitu kan, masih belum ada ya. Kalau dulu kan nih langsung ujian Ya, itu. ada ya. gitu juga sih. Oh, ada ada dapat ya? tambahan. Nah, Sudah jadi sebenarnya. mungkin maksudnya tambahan itu yang di teori behavioristik tadi dikatakan Iya. saat ada perubahan perilaku itu dipengaruhi stimulus dan respon. Betul. Nah, ya kan? Jadi kayak misalnya tadi kalau bisa jawab, Betul. saya kasih tambahan. Nah itu sebenarnya stimulusnya Betul. supaya respon dari Kita, yang Murid-muridnya. diberi Murid-murid ini. itu tebakan itu bisa aktif gitu ya. Oh iya betul. Iya, karena yang namanya belajar itu kan kita menciptakan yang namanya sebuah interaksi ya. Dan interaksi kan bisa terbentuk kalau misalnya memang ada stimulus dan juga ada respon itu tadi. Kalau misalkan kita pakai contoh anak-anak yang sekarang lagi sekolah, ya mungkin sama seperti yang contoh disampaikan Putra tadi. Ketika seorang guru itu memberikan sebuah interaksi ataupun memicu muridnya untuk, ayo kalian ibu kasih tugas A, B, C, D gitu. Kan sambil mereka diberi tugas itu kan si ibu guru kan pasti menilai kan. Pasti murid A, B, C itu kan outputnya beda. Ya. Hasilnya ketika seorang guru ini ngasih interaksi ke muridnya kan mesti beda-beda kan. Dan kalau misalkan pembelajaran itu dikatakan sukses, itu ketika interaksi yang diciptakan oleh guru itu tadi itu menghasilkan perubahan perilaku. Begitu berarti ya. Gambaran singkatnya teori behavioristik itu tadi. Seperti itu. Nah, kalau di teori belajar behavioristik itu ternyata ada ciri-cirinya yang membedakan dari teori belajar lainnya nih. Yang pertama itu mengutamakan pengaruh lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan itu berperan besar terhadap kemungkinan terjadinya perubahan perilaku. Nah, terus yang kedua itu hasil pembelajarannya fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Berarti kan seperti yang tadi kita udah bahas di awal, nggak cuma nilai doang nih, tapi ada perilaku yang ingin dibentuk dari proses pembelajaran itu. Terus yang ketiga itu mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Makanya kenapa tadi kan bahas soal stimulus sama respon. Berarti kan harus ada interaksi. Ini nggak cuma stimulusnya doang yang kudu bagus gitu loh, tapi responnya juga menentukan apakah nanti proses belajar ini tuh akan berhasil. Makanya tergantung lagi ke yang ngeresponnya ini. Terus yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Misalnya kayak meminta maaf. Terus yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Karena dari latihan itu kan akhirnya kita bisa melihat gimana tuh proses perilakunya terbentuknya kayak gimana. Kan butuh waktu, makanya butuh latihan sehingga akhirnya nanti perilaku yang diinginkan itu terbentuk. Tapi kalau misalnya kayak sekarang ini kan ada pembelajaran online. Kalau dulu kan masih pembelajarannya itu tatap muka. Iya. Aku sebagai yang pernah mengalami pembelajaran tatap muka dan online, itu aku merasa pembelajaran tatap muka itu jauh lebih memberikan hasil, nggak cuma dinilai doang, tapi dari perilaku tuh juga. Karena ada interaksi yang emang langsung gitu loh menurutku. Kalau online itu kan Nggak berjumpa gitu ya, nggak berjumpa apalagi secara langsung. di Zoom gitu kan kadang kita nggak munculin videonya kita gitu kan, Iya. nggak munculin mukanya kita. Gurunya kan nggak tahu kita ini dengerin apa enggak, apa kita lagi tidur, apa lagi ditinggal makan gitu kan. Kita kan tidak terjadi interaksi yang emang nyata gitu loh. betul. Dan akhirnya menurut aku hasil pembelajarannya itu kurang kalau respon dari muridnya yang belajar online ini emang nggak niat mau belajar. Iya, betul.
Tapi gini ya, apa namanya, Tirsa, jangan salah loh saat kita, makanya aku juga cukup kaget ya kalau seandainya sekarang tuh belajar online itu teman-teman off kamera. Terasa menggampangkan gitu kali ya. Udahlah, bisa sambil makan kok. Iya, benar-benar. Bisa sambil nonton Rebahan. drakor. Nah, kayak gitu. Padahal tetap yang namanya behavioristik ini, teori behavioristik ini tetap akan dipakai oleh para pengajar ataupun dosen saat proses pembelajaran itu berlangsung. Coba bayangkan, pasti kan ada feedback yang disampaikan oleh dosen itu kepada mahasiswa. Contoh bagaimana anak-anak, gitu kan biasanya. Oh iya. Terus kalau bagaimana ya misalnya- tanggapannya kayak Kalau gitu? pas online itu ketika dosen ngomong gimana udah ngerti itu Zoom sepi banget, gitu. sunyi senyap. Jadi seakan-akan kayak dosennya atau gurunya tuh ngomong sendiri gitu loh. Padahal ternyata memang bener kalau misalnya di akhir semester itu dibahas yang sering jawab itu siapa, yang sering on cam itu siapa, yang menjawab pertanyaannya guru, terus kayak turut dalam diskusi yang lagi diadakan di Zoom itu. Padahal itu tuh juga masih terjadi gitu loh penilaian perilaku, tapi kenyataannya kan kitanya yang Kita nggak tahu. Iya, gitu. benar-benar. Banyak teman-teman yang di mahasiswa ini, ya udahlah nggak usah. Kayak Mikirnya gitu ya. gitu. Tapi kalau misalnya membahas tentang yang namanya perilaku atau kebiasaan gitu ya, penilaian terhadap perilaku, kita seringkali lihat fakta nyata deh di sekitar kita. Ada nggak sih di antara teman-temannya kalian nih atau Ya. teman-teman yang di rumah itu merokok? Pasti ada lah ya. 1-2 orang dari antara lingkungan kalian itu pasti ada yang merokok. Kalau misalnya saya bilang tentang merokok, itu kan konotasinya udah ke arah yang negatif kan. Itu kan perilaku buruk. Bagusnya di mana? Kayak itu udah membahayakan kesehatan, habis-habisin duit. Itu kan perilaku yang sebetulnya kalau bisa dibilang negatif, menurut saya negatif gitu loh. Tapi kalau misalkan sudah tahu dampaknya itu tidak baik, tapi kan buktinya juga masih banyak aja kan orang-orang yang masih merokok, masih beli rokok, dan masih merokok di sembarang tempat gitu loh. Nah. Padahal nih kalau misalkan teman-teman tahu, mungkin yang sudah pernah merokok ataupun pernah beli rokok ataupun ke toko lihat bungkus rokok, itu kan setiap kali di bungkus rokok itu sudah ada peringatan ya. Merokok dapat membunuhmu, membahayakan dan lain sebagainya itu. Bahkan itu sudah terpampang jelas bahwa ada gambarnya yang dia lehernya berlubang karena terlalu banyak konsumsi rokok, ataupun dia yang paru-parunya sampai hitam. Nah, sebetulnya kan itu stimulus-stimulus yang sudah dikasih oleh pemerintah mungkin ya. Ya, Jadi untuk setidaknya itu harapannya bisa mengurangi nih, biar perilaku rokok itu sebetulnya jangan banyak-banyak gitu loh. Dengan harapan itu gitu kan. Tapi kan respon itu kan yang berhak menentukan kan sang pembeli rokoknya sendiri-sendiri kan. Dan itu sebuah perilaku yang sebetulnya ketika sudah ada interaksi tadi dan sudah ada stimulus, respon tetap kembali ke diri masing-masing. Ya, kamu mau beli konsekuensinya ini, kalau kamu nggak beli ya konsekuensinya itu gitu. Walaupun sudah ada larangan kan, tapi tetap ada aja yang beli gitu loh. Ya, betul. Ada lagi nih contoh di media sosial kita yang tiap hari kita pakai ya, kita main di sana. Ada fitur yang namanya like dan love, ya kan? Like itu yang jempol gini, love itu yang hati. Gitu. Nah, saat kita perhatikan kebiasaan kita aja gitu, saat kita memposting sesuatu gitu kan. Nah, terus tiba-tiba nggak ada tuh yang like dan love. Itu rasanya gimana? Sedih ya. Udah capek-capek ngedit loh. Gak ada yang ngajak interaksi kan jadinya. Padahal itu kan cuman kayak lambang gitu kan. Dan keluarnya kan cuma jumlah. Yang like itu 7 berapa. Tetapi sebaliknya kalau kita memposting sesuatu dan itu tiba-tiba banyak gitu, itu kayaknya ada satu kebahagiaan gitu kan di dalam diri kita. Karena itu yang namanya stimulus tadi, dan respon yang didapat adalah kita merasa dihargai. Ada banyak orang-orang yang peduli dengan kita, peduli dengan apa yang kita unggah waktu itu. Nah, itu di media sosial gitu. Jadi memang benar ya namanya behavioristik ini memang sebenarnya sudah ada di lingkungan kita. Ya kan? Seperti kita di lingkungan belajar, seperti di sekolah gitu ya. Bagaimana memang interaksi itu penting, dan memang ada yang namanya stimulus seperti yang disampaikan oleh guru kita. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Iya. Menurut betul. kalian bagaimana pendapat kalian kalau tentang teori tentang pelajaran ini? Apakah sudah
tersampaikan gitu. Apalagi kalau di rumah itu yang paling sering sekali yang kita kita rasakan ya. Apalagi orang tua atau kakak kita itu, saudara kita itu mengajarkan sesuatu gitu. Memang bagaimana sih respon kita? Dan itu memang kita harus menjadi orang yang punya perilaku yang punya respon yang bagus terhadap stimulus yang orang berikan kepada kita. Itu supaya perilaku kita bisa berubah. Itu yang memang kita mau mempelajari. Kita mau belajar sore ini. Betul. Apalagi ada kisah yang sangat luar biasa kan. Iya, kalau kita mau bahas tentang teori behavioristik itu kan berarti intinya nih ya, berarti kan yang namanya perjumpaan atau interaksi. Itu kan bisa membawa sebuah perubahan kan. Sama kalau misalkan ketika kita mengibaratkan ketika kita mau sama Tuhan Yesus gitu loh. Dengan harapan ketika kita sudah ketemu sama Tuhan Yesus kan kita maunya ada perubahan dalam diri perilaku kita kan. Dan pastinya perubahan itu direspon dengan baik, berarti arahnya ke arah yang baik. Kalau misalnya kita meresponnya tidak baik ya berarti kita merespon hasil interaksi itu tadi kan buruk. Nah sama nih setelah Paskah itu kan ada, kalau misalkan teman-teman tahu ya, pasti kan sudah tahu dong kisah cerita di Alkitab kalau setelah Paskah itu kan kubur Yesus itu kan kosong. Setelah itu ada berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus kan. Kalau misalkan diibaratkan kayak kata-kata zaman sekarang itu jadi trending topik gitu loh waktu itu. Itu sebuah trending yang di mana-mana itu dibicarakan sama orang-orang. Iya benar, viral, rame banget dibicarakan dengan orang, dan akhirnya itu jadi kayak muncul banyak berita hoax. Berita-berita yang akhirnya iya Tuhan Yesus bangkit masa sih Tuhan Yesus bangkit? Loh buktinya apa gitu. Emang Tuhan Yesus nunjukin apa kalau kok bisa kamu bilang Tuhan Yesus bangkit? Nah itu kan sebuah trending topik pada saat itu. Dan akhirnya ketika lagi ramai diperbincangkan, ketika kebangkitan Tuhan Yesus itu, ketika dilihat nih kubur Yesus kosong, itu kan ada wanita-wanita yang berkunjung ke sana. Dan pastinya kan kalau misalkan wanita berkunjung ke sana kan pasti sudah terkejut kemudian memberitakan ke orang banyak kan. Dan itu kok tidak banyak orang yang percaya dengan berita yang dikabarkan itu tadi. Bahkan waktu itu Mahkamah Agama itu membuat yang namanya tadi berita hoax yang aku bilang tadi kan. Mereka bilang bahwa mayat Yesus tuh dicuri. Nah tambah gempar lagi kan itu. Malah bikin bingung. Bener. Dan akhirnya dari situlah Tuhan itu membuat perjumpaan nih. Sebetulnya kan kalau misalnya teman-teman mau lihat dari kisah kebangkitan itu kan ada banyak sekali kisah Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya kan. Dan kalau yang kita mau bahas hari ini, kita mau bahas tentang perjumpaan Yesus itu ketika ada Kleopas dan temannya yang sedang berjalan ke Emmaus. Waktu itu Tuhan menampakkan dirinya ke Kleopas dan juga temannya itu ketika mereka mau berjalan ke Emmaus. Itu kan sebagai sebuah bukti bahwa ini loh benar Tuhan membuat sebuah interaksi. Dan akhirnya itu kan kalau misalkan kita masukkan ke dalam teori behavioristik tadi kan itu sebuah stimulus yang mau Tuhan kasih kan. Stimulus yang mau Tuhan kasih ke Kleopas dan temannya, apa sebetulnya respon yang akan kalian berikan ketika sudah tahu bahwa berita yang sedang viral itu sebetulnya bukan hoax. Itu sedang nyata terjadi bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan menampakkan dirinya bahkan ke Kleopas dan juga temannya ini. Dan tadi kalau misalkan kita mau menilai tentang respon yang diberikan dari Kleopas dan temannya, kan itu ketika mereka sedang perjalanan ke Emmaus, kemudian mereka sedang berbincang-bincang kan. Kleopas sama temannya lagi ngomong-ngomong nih, sedang membahas sebuah topik, kemudian waktu itu Yesus hadir di tengah-tengah perbincangan mereka kan. Dan itu sebagai sebuah, mungkin mereka tidak menyadari waktu itu siapa ya. Tapi ketika topik pembicaraan yang mereka omongkan tuh nyambung, ini Tuhan Yesus ya. Dan setelah kejadian itu sebetulnya kan waktu itu juga dengan adanya keviralan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, itu kan ada di posisi bahwa para murid itu juga sedang ketakutan gitu loh. Bagaimana tidak, mereka kehilangan sosok guru yang mereka kasihi, yang mereka kagumi gitu loh. Dengan kisah yang begitu, mereka dibombardir dengan banyak kisah kan. Mereka nggak tahu nih mana yang harus aku percaya gitu loh. Banyak stimulus-stimulus yang masuk gitu loh. Beritanya wanita-wanita yang ke kubur Yesus, belum lagi beritanya Mahkamah Agama yang bilang, loh kubur Yesus, mayat Yesus itu dicuri. Dan mereka punya validasi sendiri terhadap pernyataan mereka itu kan. Dan ketika itu Yesus kan datang terus mengadakan perjamuan kudus.
baru di situ kan mereka bisa percaya. Akhirnya ketika dalam kondisi murid-murid yang seperti itu, Yesus datang dan mengadakan perjamuan dan direspon positif oleh para murid-muridnya. Baru itulah kenapa yang namanya teori behavioristik tadi, ketika ada interaksi, itu akan memunculkan yang namanya perubahan perilaku. Ketika Yesus menstimulus, banyak berita orang bikin gak percaya bahwa Yesus itu bangkit, tapi ketika Yesus menstimulus dengan banyak hal perjumpaan yang dia berikan, akhirnya kan para murid kan percaya dan akhirnya memberikan respon yang baik. Dan itu masuk dengan teori behavioristik yang sudah kita sampaikan tadi gitu. Makanya kalau misalnya dari cerita itu berarti kan mendengar kabar dan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu nggak cukup, tapi perlu ada perjumpaan dan pengalaman yang nyata yang akhirnya menyebabkan kita tuh percaya gitu loh. Makanya nggak cukup kita tuh cuma dengerin firman Tuhan, kita baca renungan, tapi kita tidak membangun relasi sama Tuhan, tidak mau mengadakan perjumpaan gitu. Kita nggak mau ketemu sama Tuhan. Gimana coba bisa terjadi perubahan perilaku, perubahan cara pikir, perubahan dalam level kerohanian kita gitu kan. Makanya kenapa Tuhan itu menemui murid-muridnya itu secara personal gitu kan ya. Ya supaya itu interaksi terjadi, Tuhan memberikan stimulus, dan akhirnya kalau direspon baik, maka kita jadi orang-orang yang percaya. Murid-muridnya itu jadi percaya beneran kalau Tuhan itu sudah bangkit. Berarti kayak teman-teman kita yang lagi dengerin sekarang ini, kalau kita kan pengen nih sebenarnya, kita kan di dalam kerohanian kita itu pengen berubah gitu. Aku tuh pengen ya jadi anak yang nurut sama orang tua, yang rajin beribadah, yang nggak lagi bohongin sana sini, mau hidup bener gitu. Tapi nggak tahu caranya. Nah, kira-kira sore hari ini kita lebih jelas lagi kan. Jadi bahwa sebenarnya kalau kita ingin berubah dari sikap kita, dari perilaku kita itu, stimulus itu udah banyak di sekitar kita. Benar-benar. Dari kakak-kakak rohani kita, pembimbing kita, renungan setiap hari itu merupakan salah satu stimulus, ya kan. Dan bahkan kadang Tuhan tuh kasih stimulus dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Lewat guru-guru kita, bahkan yang bekerja atasan kita. Itu adalah salah satu stimulus yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tinggal responnya kita ini kayak apa gitu. Kalau kita mau berubah, ya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Ya. Memang kalau kita memang belajar keseharian kita, itu kalau poinnya di sini kita ambil kan ada stimulus dan
respon dan dari situ kan harus ada yang namanya interaksi. Iya. Kalau kita di sekolah ada interaksi guru sama murid. Kalau tadi ada contoh di media sosial gitu ya, aduh nggak ada yang love nih, Ada nggak ada yang reactionnya, like nih, aduh gimana ya? Berarti kan kalau saya nggak kenal sama Yeni kan nggak mungkin Yeni ini tiba-tiba nge-like foto Nge-like, saya. iya, benar. Nah bener nggak sih? Betul, betul, Nah, betul. Terus apalagi kalau kita di apa tadi contoh tentang merokok gitu kan, kalau kita apa namanya? Kalau kita nggak paham betul gitu, oh ya bener ya, oh ternyata contoh-contohnya juga banyak seperti ini. Akhirnya respon kita kan, ya saya nggak mau merokok gitu ya. Kita harus ada benar-benar tahu dan mengenal betul, nggak hanya ini hanya foto, terus dicoba. Iya. Pasti nanti akan menjadi hal yang kurang baik buat kita. Dan ini sore hari ini kita memang belajar dari kisah apa namanya murid-murid Yesus ya, saat mereka ini bertemu dengan Tuhan Yesus di saat kondisi yang mereka mungkin Tidak baik-baik saja. tidak baik-baik saja, mungkin mengalami kekosongan gitu ya, mungkin ketakutan. Aduh, gimana ini ya? Ternyata Tuhan hadir dan berinteraksi, melakukan stimulus buat dengan murid-murid itu dan mereka akhirnya punya respon percaya bahwa memang benar Tuhan Yesus tuh bangkit. Iya, betul. Sebagai anak-anak Tuhan juga kita belajar juga sore hari ini ya. Benar-benar. Dan juga kalau misalkan teman-teman semuanya sudah dapat banyak contoh di kehidupan sehari-hari, kita sebetulnya juga sedang memberikan stimulus ke teman-teman semuanya kan sore hari ini. Apakah teman-teman semuanya mau meresponi apa yang kita sampaikan sore hari ini itu dengan respon yang baik juga? Ya. Atau cuma, alah wes nggak apa-apa, wes yang namanya perilaku di sekolah hidup cuman sekali. Ya udah main-main aja. Ya udah Santuy-santuy. santai-santai aja Iya, ya. iya. Yang namanya kerja kita cari duit, ya udah cari duit dengan cara yang tidak baik-baik saja. Yang penting duitnya dapat yang banyak, kan tidak seperti itu. Perilaku tuh sebetulnya bisa kalian ciptakan dan dinilai oleh orang lain gitu loh. Karena kalau misalkan teman-teman mau contoh lah kayak tadi ambil rokok gitu ya. Orang tidak sadar bahwa terkadang merokok itu bisa membunuh diri dan juga membunuh orang lain gitu loh. Ya. Tapi kan karena yang namanya orang aku butuh merokok, namanya merokok aku enak dari diri sendiri. Itu kan sebetulnya egonya yang sedang bermain. Akhirnya responnya itu terhadap stimulus yang udah dikasih kan tidak baik gitu kan. Dan semoga teman-teman semua di rumah juga nangkep gitu loh. Stimulus-stimulus apa sih sebetulnya sudah kalian dapat dari lingkungan sekitar kalian itu, ataupun udah bener nggak ya respon yang sudah aku dapat dari stimulus yang dikasih dari lingkungan sekitarku itu. Dan itu yang bisa mengecek itu adalah teman-teman semuanya, dan tentunya dengan interaksi dengan Tuhan juga gitu. Nah, karena memang banyak ya apa namanya tokoh Alkitab yang kita pelajari, bahkan Iya. kita sering bahas di LR ini ya, terkait bagaimana tokoh-tokoh ini, tokoh Alkitab ini berjumpa dengan Tuhan dan akhirnya mereka diubahkan. Betul, betul. Nah, bagaimana kita juga sebagai anak Tuhan, yuk kita mempunyai interaksi yang baik dengan Tuhan seperti yang Tirsa sampaikan tadi. Kalau kita hanya tidak cukup gitu ya mendengar firman Tuhan aja, tapi kita juga punya hidup yang dekat dengan Tuhan, punya saat teduh pribadi, dan akhirnya kita bisa punya respon yang baik. Pasti hidup kita juga bisa berubah. Betul banget. Nah, itu. Nah, sama kayak yang Kak Putra tadi udah jelasin, kalau banyak banget tokoh Alkitab yang ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu hidupnya diubahkan. Makanya itu penting banget untuk kita sebagai anak-anak Tuhan itu punya pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga itu bisa merubah hidup kita. Iya, betul banget. Ini berarti cocok ini. Wah, apa sih? CUK. Cocok. Waduh, luar biasa. Karena setiap hari kita yang mau berubah nih ya. Sudah ada kok stimulus yang di sekitar kita. yang disediakan ya. Ya, di renungan harian setiap hari kita bisa baca di elohim.id. Iya, betul. Mau buat adik-adik, buat yang remaja, buat yang dewasa, itu ada semua. Dan kita bisa, kalau kita mau berubah nih, kita bisa kok gitu kan. Iya, betul banget. Dan juga misalkan teman-teman semuanya mau memupuk ya, apa ya istilahnya, membiasakan diri gitu ya. Buat gimana sih caranya buat kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Tentunya teman-teman semua bisa hadir di ibadah onsite di gedung gereja kita tercinta GPDI Elohim Batu jam 6 pagi, tentunya dengan protokol kesehatan. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman mau lihat di YouTube channelnya Elohim Ministry juga tersedia ibadah online jam 7 pagi. Terus dilanjutkan sama Sunday Fun Day buat adik-adik sekolah minggu jam 8.15. Ya, betul. Dan berikutnya hari Senin. Nah, kita doa
puasa. Ya. Kan? Bagaimana kita ini mau menjalin interaksi yang baik dengan Tuhan. Doa puasa ini bukan untuk kita mau minta apapun enggak. Tapi kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Betul banget. Doa puasa hari Senin dan juga doa pagi hari Senin, Rabu dan Jumat jam 5 pagi di gedung gereja. Juga bisa diikuti lewat live streaming di Facebook. Iya betul, dan juga tentunya kita nanti minggu depan akan hadir lagi ya, menemani teman-teman semua di Elohim Radio, di channel YouTube-nya Elohim Ministry. Dan mungkin buat teman-teman semua yang mau mendengarkan versi audionya, boleh juga kok mampir di Spotify kita di Elohim Radio. Wah, banyak sekali memang ya sore hari ini yang sudah kita bahas. Betul banget. Dan ternyata itu toh. Bener. Mungkin teman-teman di luar sana bisa seperti itu ya. Oh iya, ternyata behaviouristik nggak hanya di sekolah, tapi di kehidupan sehari-hari kita di rumah ataupun kita sebagai anak Tuhan nih, Tuhan sudah memberikan stimulus yang luar biasa buat kita dan perlu kita responi dengan baik juga. Betul. Milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan dan itulah yang nantinya akan mengubah hidupmu. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Di mana kalau bukan di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching soul for the kingdom. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya. Thank you for today ya. Oke, bye. Hidup ini penuh pilihan. Ku ingin yang benar, namun ku pilih yang salah. Adakah ampunan bagi yang penuh dosa? Adakah kesempatan mengalami surga? Saat ku dengar ada kasih sejati hadir di dunia, berikan janji pasti keselamatan kekal, ampuni segala dosa. Kini hidupku penuh harapan. Ku jawab ya untuk anugerahnya. Ku jawab ya untuk kasih yang sempurna. Ku jawab ya untuk pengampunanmu Tuhan. Kini ku berharga karena Yesusku berharga. Hadir di dunia, berikan janji pasti. Keselamatan kekal, ampuni segala dosa. Kini hidupku penuh harapan. Ku jawab ya untuk anugerahnya. Ku jawab ya untuk kasih yang sempurna. Ku jawab